di Bandung International Podcast, kembali lagi dengan aku Didil. Jadi kali ini kita kedatangan Kang Zainal selaku peneliti muda sekaligus penggiat lingkungan di Kota Bandung. Nah, kali ini kita akan membahas isu-isu lingkungan khususnya di Kota Bandung ya Kang ya. Sebelumnya mungkin kita langsung perkenalan saja. Ini dia Kang Zainal. Oke, sampurasun semuanya. Perkenalkan, saya Zainal. Saya sekarang tuh sibuk sebagai mahasiswa ilmu lingkungan di Unpad. Asalnya dari mana Kang? Aku asalnya dari Bandung. Asal dari Bandung, berarti asli Bandung ya. Jajaka Bandung ya Kang. Waduh. Baik Kang, sebelum kita masuk lebih jauh nih Kang, menurut Akang nih boleh nggak menjelaskan ruang lingkup lingkungan itu seperti apa, menyinggung tentang apa aja gitu Kang? Oh, kalau lingkungan kita tuh secara umum nih kayak ya tentang dunia aja gitu, entah itu dunia yang terlihat maupun tidak, dunia fisik maupun biofisik kayak manusia. Pokoknya kayak berbau-bau mungkin binatang, hewan itu semuanya masuk ke dalam lingkungan kan, karena lingkungan tuh kalau ngomongin lingkungan tuh mereka adanya interaksi antara satu sama lainnya gitu, kayak mungkin manusia dengan lingkungan, lingkungan dengan manusia, sebaliknya gitu. Kayak gitu sih, lebih ke arah gitu. Baik, kalau di Kota Bandung sendiri nih Kang, Akang melihatnya isu-isu lingkungan yang lagi maraknya itu apa aja sih Kang? Oh, kalau Kota Bandung nih kayaknya menurutku dari zaman dulu mungkin masalahnya masih sama ya, kayak mungkin banjir, sampah, terus juga mungkin ada beberapa daerah di Bandung yang pinggirannya mungkin ada terjadi longsor atau apa segala macam kali. Terus itu juga masih kurang kesadaran dari masyarakat ya Kang ya. Iya, Intinya mungkin masalah lingkungannya dari situ juga ya Kang, dari situ dari ya, kesadaran berangkat masyarakat. dari kesadaran ya semuanya. Baik, menurut Akang sendiri solusinya seperti apa sih Kang kalau misalkan untuk menyadarkan gitu masyarakat itu? Kalau solusi sih sebenarnya saya juga, kalau kita ngomongin ini gimana kalau ada bencana banjir gitu kan, bingung juga ya kayak solusi kita. Maksudnya kalau kita pribadi pengennya sih nggak banjir kan, terus sedangkan itu tuh bencana alam gitu, tapi kita meminimalisirnya itu seperti apa gitu ya, melalui kesadaran kita sendiri aja. Mungkin kayak hal-hal kecil yang kita tanpa sadar kali ya. Udah masyarakat kota mungkin udah pada pintar ya, kayak dia tahu apa yang dia lakukan itu akan menyebabkan apa gitu. Lebih ke arah tanggung jawab aja sih, kayak mungkin apa yang dibeli atau apa yang dia gunakan tuh lebih dipikirkan kembali gitu. Lagi ya, Kang, iya ya. Mungkin baik, ini kan lagi ada tren juga nih Kang, campaign #ZeroWaste. Nah, itu menurut Akang kenapa sih penting banget gerakan ini untuk diikuti oleh masyarakat, khususnya warga Kota Bandung? Kalau zero waste tuh sangat berpengaruh ya terhadap mungkin estetika kota. Terus kalau kita lagi jalan, kalau saya sendiri sih seneng jalan kan, terus kalau lihat lagi jalan terus kayak ada sampah tuh kayak ngelihatnya kok kayak sedih gitu ya. Gatel ya Kang? Iya, gatel, pengen bersihin tapi juga bingung. Ya itu, kalau zero waste itu kan enak juga kan, karena kita sendiri akan merasakan kalau bersih tuh sebagian dari iman kan, udah tahu gitu. Kalau lingkungannya bersih, kitanya sendiri nyaman gitu. Nah, kalau melalui zero waste ini, yang saya lihat mungkin udah banyak masyarakat yang udah sadar apa mengenai konsep zero waste. Akhirnya mereka beralih ke konsep minimalis itu. Baik, konsep minimalis itu seperti apa Kang biasanya? Kalau konsep minimalis sih yang saya tahu ya, karena saya juga masih banyak belajar, kayak baca-baca juga dari banyak sih, kayak konten-konten zaman sekarang, kayak cari aja di YouTube mengenai konsep minimalis itu seperti apa. Tapi kalau lebih yang saya tekankan sih lebih ke arah responsibility kita terhadap apa yang kita lakukan gitu sih. Kayak misalnya mungkin pembelian baju gitu-gitu kan, maksudnya kalau baju nanti bertumpuk, nanti gimana gitu kan di rumahnya, jadi limbah ya Kang? Limbah ya? akhirnya kan dikasihin. Mungkin ya ketika orang membeli barang, dia juga harus siap mengeluarkan barang yang ada di rumahnya. Kayak gitu-gitu sih. Minimalis juga bukan ngomongin tentang lifestyle, tapi kayak cara kita berpikir gitu kan. Kayak misalnya lagi apa ya, kalau minimalis, kalau saya sendiri sih minimalisnya lebih ke arah barang aja. Maksudnya si tanggung jawab ketika kita membeli barang itu tuh barangnya akan digimanakan. Terus minimalis juga mungkin udah banyak minimalis ke arah waktu kali ya, karena kayak masyarakat kota nih semuanya serba cepat, beda sama masyarakat di desa yang mereka tuh apa-apa masih bisa nyantai. Kalau kota kan kita udah jam 1 ada rapat, misalnya jam 3 nanti ketemu rapat lagi gitu-gitu kan, kayak semuanya tuh harus ekstra cepat gitu kan, kayak sesuai iklan apa gitu. Nah itu gitu, dengan cara kita meminimalis waktu kita gitu, waktu tuh kan berguna juga apa yang kita lakukan. Terus
juga berpengaruh kan, misalnya entah itu ke manusia atau ke lingkungan. Baik, Kang, ini kan masyarakat itu terutama Kota Bandung itu sangat-sangat konsumtif ya, Kang ya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi ini kita lagi banyak beli masker nih, Kang, masker medis seperti ini. Ya, nah itu akhirnya kan menjadi sampah juga ya, Kang, menjadi limbah yang turut diperhatikan gitu saat ini. Menurut Akang itu pengolahan yang tepat untuk masker itu seperti apa, Kang? Oke, kalau masker sih kayak masalah baru lagi ya, karena juga berkaitan sama mungkin adanya pengusaha, ada konsumen, terus ya masyarakat kita juga kan pengen terhindar dari apa yang namanya itu virus corona itu kan. Mungkin kalau saya lihat banyak kan orang-orang yang sudah menjual masker yang bisa dipakai berkali-kali gitu. Ya mungkin lebih ke arah sana aja, kalau bisa meminimalisir penggunaan masker medis ya, untuk maksudnya itu yang digunakan untuk orang-orang yang emang maksudnya kayak tim medis gitu-gitu kan, kayak sekali pakai yang yang berkaitan langsung sama si pasien gitu. Kayaknya kalau buat masyarakat kalau bisa ya kita menggunakan masker yang bisa dicuci gitu-gitu sih. Jadi masker kain itu lebih jadi jawaban ya, Kang ya? Iya. Gitu. Karena masker kan kalau sekarang, Kang, nih anak-anak muda sekarang tuh jadi kayak lagi ada masker Dakbil, terus maskernya yang warna-warni lucu-lucu dan banyak gitu online shop yang menjual itu gitu, Kang. Jadi kan mungkin mereka tertarik ke arah situ ya, Kang ya, dibandingkan masker kain begitu, Kang. Iya, terus kan ada model-model kayak talinya juga kan bisa di aneh-aneh gitu kan. Jadi kayak sekarang juga kayak masker udah jadi kebutuhan primer ya, selain baju sama celana. Betul, Kang, betul. Kalau Kang Zainal sendiri lebih memilih masker kain ya, Kang ya, untuk sehari-hari. Kalau misalnya keadaan tertentu, misalnya kita ke tempat yang emang dirasa ini harus dicuci atau dibuang, kayaknya menggunakan masker yang kali pakai. Tapi kalau kayak misalnya buat keluar itu mending pakai yang biasa aja sih. Kayak yang bisa berkali-kali cuci juga gitu kan lebih enak juga ya. Iya, lebih enak ya kayaknya sebenarnya. Dan sekarang mungkin banyak yang modis juga ya, Kang. Sebenarnya kalau masker kain kan nggak gitu-gitu aja iya, gitu terus ya. Kan kayak orang Bandung kan terkenalnya sama kreatifnya gitu. Nah, jadi betul. Aneh-aneh aja gitu masker, ada yang bisa dibuka itunya kayak lucu-lucu gitu. Terus ada yang bolongnya di sini juga. Iya, terus yang transparan ya sekarang. Oh, ada transparan juga, Kang? Lucu sih itu. Baik, Kang, ini agak keluar nih, Kang. Jadi kan saya sempat stalking nih IG Akang, YouTube Akang juga saya sempat stalking. Waduh. Begitu. Tadi saya melihat kalau Akang tuh ada campaign hashtag yang muda yang bertani. Itu boleh dijelaskan nggak, Kang, maksud dan tujuannya apa? Oke, yang muda yang bertani itu aku sebenarnya itu ikutan iseng-iseng, ikutan lomba sama NGO di Bandung AK3. Terus kayak dia tuh sering konsen banget sama isu-isu pertanian gitu. Kebetulan kalau saya lihat sendiri masyarakat Kota Bandung tuh kan banyak ya yang melakukan pertanian, yang khususnya di kota. Kalau yang dikenal namanya urban farming gitu. Urban farming. Itu tuh ternyata banyak anak muda juga yang terlibat di sana. Jadi kayak misalnya dia udah lulus, nggak kerja, tapi dia melakukan pertanian perkotaan itu rame-rame. Kalau bahasa Sundanya mah sasarengan gitu kan. Terus juga saya nemu juga tuh ada ibu-ibu, dia juga melakukan praktek urban farming bareng-bareng. Jadi kayak ibu-ibu yang udah pensiun, terus udah usianya juga sudah mendapatkan bonus tuh masih banyak aja gitu. Terus kan kayak saya lihat juga, ini kayaknya isunya sangat menarik gitu. Kayak pertanian kok di kota, terus buat apa gitu. Ya, berarti gitu itu salah satu konsep urban farming ya, Kang ya? Iya. Itu urban farming itu apa sih, Kang? Ya, kebanyakan sih kalau urban farming yang di Kota Bandung sih kan banyak kegiatan pertanian sih, intinya kayak budidaya dari panen sampai pasca panen gitu. Tapi yang membedakan adalah banyaknya anak muda, terusnya juga kan karena anak-anak muda di Kota Bandung tuh sangat kreatif dan inovatif kan. Jadi kayak mereka banyak melakukan diversifikasi kegiatan gitu loh. Kayak misalnya mereka dari maksudnya dari pertanian di kota pakai lahan sempit, dia bisa jualan. Sampai ada yang menggantungkan hidup dalam dalam praktek urban farmingnya itu gitu. Jadi itu memanfaatkan lahan yang ada di rumah gitu ya, Kang, kebanyakan ini sekarang. Iya, terus kan juga masyarakat kota senang juga sama tumbuhan ataupun terus kan kalau urban farming dari dinasnya sendiri kan ada kan buruan sae namanya. Buruan sae. Nah itu tuh sama di Spangtan ya. Itu juga sama konsepnya urban farming, cuman yang membedakan kan kalau dinas mungkin lebih ke arah masyarakat, tapi kalau yang urban farming yang lepas, maksudnya yang sama anak-anak muda tuh dia independen gitu. Baik. Seru sih. Kalau manfaatnya sendiri menurut Akang apa sih, Kang, urban farming ini? Kan khususnya untuk anak-anak muda ya, Kang ya?
Kalau sekarang sih kayak saya juga ngelihatnya banyak juga yang jadikan lifestyle ya, kayak misalnya di rumahnya ada lahan yang nggak enak dilihat lah gitu, terus kayak mereka tata-tata gitu jadi lucu kan. Terus juga tanaman, jenis-jenis tanaman tuh menentukan juga, kayak dia dapat dari mana juga mempengaruhi harga. Pokoknya udah ketemu sama ekonomi kali, jadi kesannya kegiatannya tuh hobi, terusnya juga meluangkan waktu tapi juga produktif. Tapi juga produktif ya, Kang, ya, betul. Kalau misalkan di kamar itu bisa nggak sih, Kang, kira-kira Saya memanfaatkan kalau di kamar mungkin, kalau saya pribadi ya cuman tanaman-tanaman hias aja ya, kayak misalnya tanaman hias? kaktus atau tanaman-tanaman apa gitu. Baik. Kalau buat di lahan di luar sih biasanya kan kayak tanaman mungkin kangkung, pakcoy, kayak gitu-gitu gitu. Harus makanan kah, Kang, atau bisa yang lain lagi? Ada juga yang ini tanaman hias, tapi kebanyakan sih yang untuk makanan sih. Untuk Karena makanan ya, emang Kang, ya? ya pengennya adalah mengurangi untuk pengeluaran makanan ya. Terus juga dari si urban farming ini kan merawat lingkungan ya, karena dia tuh banyak menggunakan barang-barang yang nggak kepake, kayak yang anorganik gitu, misalnya kayak apa ya, misalnya wadah bekas apa dijadikan pot. Jadi kayak si barang-barang yang nggak kepake itu ternyata masih punya fungsi lainnya. Maksudnya Baik. dia masih punya nilai gitu Iya. untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu kan kayak mungkin konsep minimalis lagi gitu. Dan anak muda tuh sangat, yang saya rasakan sih anak muda tuh sangat konsen ya terhadap hal minimalis, terus kayak udah berpikiran aja gitu. Kan sekarang kayak zamannya di mana-mana kayak semua orang tuh nggak yang kelihatan heboh gitu loh. Kayak kelihatan itu kayak simple, rapi, elegan, tapinya juga enak dilihat gitu. Dilihat, Nah, Instagramable. apalagi Gitu. itu kan. Iya. Berarti kalau misalkan untuk urban farming ini termasuk murah ya, Kang, ya? Kalau misalkan kita untuk membeli bahan-bahannya, untuk mempersiapkan sesuatunya itu termasuk tidak memakan biaya yang banyak ya, Kang, ya? Iya, sebenarnya sih tergantung kita lagi ya. Kalau misalnya kita ingin tanaman jenis apa, kayak gimana-gimana juga mungkin akan ngaruh sama apa yang dibutuhkan ya. Gitu sih. Tapi juga si urban farming ini juga yang lebih seru adalah kegiatannya, dia ada komunitas gitu kan. Kayak di Bandung tuh banyak sih komunitas-komunitas penggiat urban farming. Itu kegiatannya seru sih, bukan hanya sekedar menanam doang gitu. Itu khusus anak-anak muda, Kang, atau semua umur? Semua umur sih. Semua umur. Macam-macam sih, kemarin sempat ketemu, jadi kayak ada yang anak muda, anak kecil, kayak apa ya, seru aja gitu. Kayak kita kan kota nih kayak dengan kesibukan padat, dengan biasa ngelihat bangunan yang estetik, tapi kok nggak ada fungsi ekologisnya gitu. Betul. Dari situlah muncul konsep. Cuma kan kalau sekarang ini, Kang, mungkin anak muda lebih lebih tertarik ke bidang-bidang lain dibandingkan pertanian ya, Kang, ya. Iya. Jadi mereka lebih pertanian kurang interest Iya, gitu ya, iya, Kang, ke arah benar-benar. pertanian. Itu kenapa ya, Kang, biasanya? Kayaknya mungkin kalau menurut saya itu dipengaruhi oleh zaman ya. Maksudnya kayak kita sekarang zamannya semua orang pengen instan, cepet, ya nggak sih? Iya, betul, Kayak betul. pokoknya yang cepat menghasilkan apa, untung buat apa gitu kan. Sedangkan kalau pertanian tuh, kalau yang saya lihat kayak semua, maksudnya agro ekosistem kayak misalnya pertanian, perikanan, peternakan, itu tuh semua butuh waktu yang lama gitu loh. Kayak mungkin karena ada proses budidaya kan, karena berkaitan sama makhluk hidup gitu, jadinya dia harus diurus gitu. Tapi kalau sekarang sih yang anak muda karena pengennya serba cepet gitu-gitu kan, jadi beralih gitu ya Betul, ke Kang. selebgram. Mungkin Pokoknya kalau jadi misalkan konten ada gitu. aplikasi bisa nyiram tanaman sendiri, mungkin ada ya, Kang, ya, diadakan mungkin Nah, ya, Kang, ya. itu Mungkin lebih- anak muda lebih senang ke situ. Iya ya, mungkin ya kayak Yang lebih instan. Iya, kita di rumah terus semua terawat gitu Terawat, kan. begitu Cuman kan. mencet tombol doang. Kayaknya itu perlu deh. Kayaknya perlu ya, Kang, ya. Perlu Mungkin dikembangin Kang kan? Zainal yang Waduh. buat mungkin, Kang. Untuk selanjutnya. Iya. Kang. Baik, Kang. Selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kang Zainal nih selaku penggiat lingkungan apa, Kang? Kalau saya pengennya sih kayak kita tuh kalau penggiat lingkungan saya juga bukan yang penggiat banget sih, cuman yang saya pengennya kota tuh enak aja kita hidup, maksudnya di kota itu tuh dibuat nyaman aja. Gimana cara ngebuat nyamannya ya perspektif kita masing-masing ya. Kalau saya sendiri sih ngelihat itu ya balik lagi sih, kayak pengennya udah semuanya ya nggak usah terlalu banyak membeli. Terus apa yang kita butuhkan sama yang kita inginkan kan beda ya. Jadi kayak lebih ke arah konsep apa yang kita butuhkan sih, bukan apa yang diinginkan. Lebih ke arah situ. Baik, Kang. Berarti kan kalau misalkan yang mau beli-beli nih, Kang, misalkan
kan sekarang lagi marak boba juga nih Kang. Oh iya Ya sih, kan boba. itu kan makan pakai cupnya itu kan banyak Iya. banget ya Kang ya, Iya. betul. Nah itu kira-kira saran dari Kang Zainal nih baiknya gimana? Apakah kita membawa tumbler mungkin Kang, atau kita jualan boba sendiri Kapan kita mungkin, jualan boba? atau kita beli bahan-bahan sendiri bagaimana Kang? Iya, bukan boba doang nggak sih, Bukan boba doang ya, kayak Kang? Thai tea gitu kan Kopi ya. juga ya, Kang? Kopi apalagi ya di Betul. Bandung di mana-mana seru gitu ya. Betul. Kalau saya biasanya ke tempat ngopi nih, biasanya suka bawa tumbler sendiri gitu, kayak Oke. misalnya Mbak saya pakai tumbler ini gitu. Biasanya Itu sudah terbiasa Kang. Awal- Sudah dibiasakan sama Kang gitu. Iya, awal-awal sih susah ya, kayak saya kuliah aja tuh harus bawa 2 tumbler. Yang pertama tumbler untuk kopi, yang satu lagi untuk air putih. Jadi emang ribet sih, kayak ini apa ya, bawa-bawa 2 terus kalau tumpah gimana, tapi kan itu kayak upaya kita juga gitu, ngurangin ketemu sama tempat sampah gitu. Betul. Kenapa sih Kang menurut Akang ini penting banget gitu untuk menjaga lingkungan Kang? Kenapa sih? Oke, kalau Dampak terbesar gitu Kang. kalau ngomongin dampak terbesar sih, ini sangat besar banget ya kalau kebayang kayak lingkungan kita rusak gitu. Mungkin kayak di negara atau di bagian kota di Indonesia yang lingkungannya udah rusak kan, karena mungkin adanya kegiatan yang produktif itu kan bisa ngerusak juga ya. Iya, betul Kang, betul. Nah, itu tuh jadi ya kembali lagi, apa sih aku ngomong apa? Kembali lagi ya, kita harus tetap menjaga lingkungan ya Kang ya. Iya. Karena efeknya mungkin ke depannya nggak cuma buat kita aja ya Kang ya, tapi anak cucu kita kalau misalkan memang kita punya target ya Kang. Iya, untuk misalnya, kedepannya. iya tadi aku ingat. Jadi contohnya kayak misalnya lumpur Sidoarjo. Betul. Nah itu kan sedih banget ya kalau buat aku itu gila lah, ratusan hektar gitu ya. Banyak juga masyarakatnya, banyak juga apa keanekaragaman hayatinya yang hilang juga. Terus masyarakat yang biasanya mungkin di sana bertani atau melakukan kegiatan apa, jadi harus bingung kan, maksudnya dia harus ngapain, apa yang saya bisa. Terus mereka memikirkan ya pindah ke kota. Betul. Mungkin kayak gitu ya, itu nambah aja beban kota gitu kan ya. Udah Baik. kota lagi kayak gini gitu. Ya mungkin itu di kasus tempat lain ya. Tempat lain ya Kang ya. Baik Kang. Kang ini yang terakhir nih Kang, pesan untuk generasi muda khususnya warga Kota Bandung ya Kang, yang di Kota Bandung. Ini kan Kota Bandung ini kan termasuk urban city ya Kang ya. Nah, untuk meyakinkan mereka lebih peduli terhadap lingkungan Kang, seperti apa? Kalau untuk pesan masyarakat Kota Bandung, mungkin ya orang-orang yang biasanya yang punya kesempatan untuk ngelihat negara maju itu tuh akan lebih, oh iya ternyata kalau lingkungan kita bersih itu enak ya. Iya. Kalau yang belum punya kesempatan ke sana, mungkin kayak dia mikirnya ya udahlah buang sampah gitu. Tapi ya harusnya ada sinergi antara apa ya, kayak masyarakat aja, maksudnya ya kalau masalah-masalah yang paling sering ditemuin ya kayak sampah gitu kan ya, itu udah jadi masalah yang bukan masalah gitu. Bukan masalah lagi ya Kang ya, itu sebenarnya kayak udah biasa aja ya karena Kang ya. bingung gitu kan, solusinya udah banyak yang ditawarkan tapi kok masih ada aja. Kontribusi awal yang menurut Akang cocok nih untuk generasi muda apa Kang biasanya untuk menjaga lingkungan? Biasanya kan kayak anak-anak muda nih lekat banget sama apa yang teknologi gitu kan ya, kayak mereka pasti banyak referensi ABCD. Nah kalau buat anak muda sendiri banyak karena banyaknya yang mereka ingin ketahuin, terus kan akhirnya mereka oh iya ternyata saya butuh ini. Misalnya kayak saya kenapa ya, mungkin dari keresahan sendiri ya, kalau saya juga emang berangkatnya dari keresahan saya sendiri. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk misalnya kayak tadi bawa tumbler ke mana-mana. Terus ya berawal dari keresahan sendiri sih. Dari kesadaran sendiri ya Kang ya. Jadi kalau misalkan ngelihat temen juga yang buang sampah sembarangan mungkin diingatkan juga ya Kang ya. Iya, lebih ke arah ngingetin gitu. Betul, ya. Apalagi anak muda kan sekarang kayak seru banget gitu ya, kayak punya aja ide-ide untuk ngingetin. Punya dunia sendiri. Punya ngingetin atau punya cara lain gitu-gitu kan, itu yang ditunggu-tunggu mungkin sama generasi sebelumnya. Betul. Yang ya lebih inovatif gitu, kayaknya lebih. Tapi asik. pernah nggak sih Kang negur temen atau negur siapa gitu Kang yang ngelihat kayak langsung ditegur sama Kang Zainal? Itu kocak sih sebenarnya. Kayak Gimana, misalnya kamu jangan buang sampah lah di sini gini-gini. Terus kayak mereka akhirnya kayak ngomong mana kayak duta lingkungan gitu. Ya udah amin aja. Langsung dijudge gitu kan. Kayak gitu kan maksudnya itu juga masih ada, oh ternyata ada persepsi yang salah gitu. Ya itu mungkin kayak kembali ke habit dia dan keluarganya ya. Ya mungkin dulu ya
dulu dia di keluarganya yang ya udah, tapi harusnya sih berawal dari anak muda ya, maksudnya Iya, betul. karena orang tua udah nggak mungkin kita didik, kayak nggak sih, kayak mana mungkin anak bisa ngedidik orang tua gitu. Jadi ya anak-anak muda aja sih yang lebih aktif ya, apa aware banget sama masalah lingkungan. Yang lebih banyak campaign ya Kang ya. Kayak misalnya bencana sosial gitu-gitu kan ya sekarang di Bandung lagi banyak ya Lagi maksudnya. banyak ya Kang. Terus kan maksud saya teman-teman saya juga kayak banyak yang turun langsung ke sana gitu. Itu salah satu bentuk kepedulian sih terhadap ya. lingkungan ya. Baik. Itu Terima kasih sih. banyak Kang Zainal atas waktunya. Semoga Ya. sukses selalu Kang. Ya. Terus semoga juga S2-nya lancar ya Kang Amin. ya. Amin. Baik, semoga nih teman-teman khususnya generasi muda di Kota Bandung ini lebih aware lagi terhadap lingkungannya. Salah satunya juga dengan membuang sampah pada tempatnya dan juga membawa tumbler. Ya misalkan tukang ngopi, tukang nongkrong, cobalah bawa tumblernya untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Bandung khususnya. Begitu. Dan terima kasih sekali lagi kasih buat Kang Zainal udah datang ke sini juga. Maaf ya kalau ada salah-salah kata. Enggak masalah Kang, kita di sini kita semuanya santai, tenang aja gitu. Kang kalau misalkan nanti ada di YouTube channelnya Akang mau di share nggak Kang? Boleh. Mungkin kalau misalkan Akang nanti kan ada video-video menariknya tentang lingkungan mungkin kan boleh dibagikan. Boleh, oke, siap. Nanti apa Kang namanya Kang? Nama YouTube channelnya apa Kang? Cari Ahmad Zainal pokoknya. Ahmad Zainal cari aja ya pokoknya Akangnya yang kayak gini mukanya. Tertutup. Yang tertutup. Baik Kang, terima kasih banyak. Oke, semoga yang mendengar podcast ini warga Kota Bandung semakin peduli ya terhadap lingkungannya. Dan untuk itu mau tahu episode selanjutnya apa? Tetap terus dengerin podcast Bandung Internasional. Saya Didil. Undur diri. Terima kasih.